Selamat pagi, salam berjumpa kembali dengan Memdani. Salam sehat selalu untuk kalian di rumah. Semoga dalam masuki pembelajaran yang baru, kalian tetap semangat dalam belajar, tetap jaga kesehatan agar pembelajaran kita saat ini terus berlangsung dengan baik. Hari ini kita akan masuk ke tema 4, yaitu sehat itu penting, dan masuk ke subtema pertama, yaitu peredaran darahku sehat. Masuk ke pembelajaran 1 sampai dengan 3. Kita simak pembelajaran berikut ini dengan seksama ya. Selamat belajar. Kita masuk ke bahasa Indonesia. Di sini kita akan belajar mengenai pengertian pantun, ciri-ciri dari pantun, bagian-bagian dari pantun, penggolongan pantun, dan makna dari pantun. Kita lihat pengertian dari pantun. Pantun adalah jenis puisi lama yang setiap baitnya terdiri atas 4 baris serta memiliki sampiran dan isi. Baris pertama dan kedua merupakan sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat merupakan isi. Kita lihat contoh pantun berikut ini. Jalan-jalan membelikan tengiri, pulangnya jadi mual-mual. Saat muda bermalas diri, saat tua pastilah menyesal. Itu adalah salah satu contoh dari pantun. Kita lihat ciri-ciri bagian dan penggolongan pantun. Kita lihat kembali contoh pantun di samping. Jalan-jalan ke pinggir empang, nemu katak di pinggir empang. Hati siapa tak bimbang, kamu botak minta dikepang. Nah, dari contoh pantun di samping, kita perhatikan ciri-ciri pantun tersebut. A. Setiap baitnya terdiri atas 4 baris. B. Setiap baris terdiri dari 8 suku sampai 12 suku kata. C. Bersajak AB. Dan D. Memiliki sampiran dan isi. Itu adalah ciri dari pantun yang ada di samping. Kita lanjutkan kembali. Kita lihat di sini, pantun terdiri dari 2 bagian, yaitu sampiran, merupakan kata-kata dalam 2 baris pertama atau baris ke-1 dan kedua di setiap bait. Yang kedua yaitu isi, merupakan kata-kata dalam 2 baris terakhir atau baris ketiga dan keempat di setiap baris. Isi merupakan tujuan dan maksud dari sebuah pantun. Kita lanjutkan kembali. Pantun dapat digolongkan menjadi 3 sesuai dengan siklus kehidupan manusia. Jadi di sini pantun digolongkan menjadi 3 berdasarkan usianya ya. Kita lihat 1, yaitu pantun anak-anak. Di sini pantun anak-anak memiliki kaitan dengan masa kanak-kanak, dan pantun ini menggambarkan makna sukacita maupun duka cita, senang atau susah. Kita lihat yang kedua, yaitu pantun orang muda, yaitu pantun yang mengenai kehidupan masa muda yang berisi atau bermakna perkenalan, hubungan asmara, rumah tangga, perasaan, dan nasib. Yang ketiga yaitu pantun orang tua, yaitu pantun yang mengenai orang tua tentang budaya, agama, nasihat, dan lain-lain.
Makna pantun. Untuk dapat menentukan makna pantun, perhatikan isi pantun atau baris ketiga dan keempat dari pantun. Berikut ini disajikan pantun nasihat. Kita lihat ya dari jenis pantunnya dan maknanya. Yang pertama, pinang muda dibelah dua, anak burung mati diranggah. Dari muda sampai ketua, ajaran jangan diubah. Makna dari pantun tersebut adalah nasihat untuk semua orang bahwa ajaran baik yang telah kita punya jangan diubah. Ajaran-ajaran yang baik tersebut harus kita bawa kemanapun. Kita harus menjunjung ajaran baik berapapun usia kita. Kita lihat contoh lagi pantun yang kedua. Turun ke paya memetik kangkung, hati senang dibantu si dia, bergotong royong penduduk sekampung, hasil mufakat hidup bahagia. Kita lihat contoh makna dari pantun tersebut. Setiap manusia hendaknya menyisakan waktu untuk kegiatan sosial, salah satunya bergotong royong dengan penduduk di sekitarnya. Gotong royong harus tetap dijalankan agar kehidupan masyarakat rukun dan bahagia. Kita sekarang masuk ke IPA, yaitu sistem peredaran darah pada manusia dan hewan. Peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah merupakan mengalirnya darah dari dalam tubuh. Sistem peredaran darah ada dua macam, yaitu sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Sistem peredaran darah kecil, arteri pulmonalis, adalah pembuluh darah yang membawa darah dari ventrikel atau bilik jantung ke kanan paru-paru. Sistem peredaran darah kecil yaitu sebagai berikut. Yang pertama, darah mengalir dari bilik kanan menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Yang kedua, dalam paru-paru terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung karbon dioksida atau CO2 dengan darah yang banyak mengandung O2. Lalu yang ketiga, darah banyak mengandung O2 kembali lagi ke jantung di bagian atrium kiri atau bilik kiri melalui vena atau pulmonalis. Kalian bisa lihat contoh peredaran darah pada gambar tersebut. Jadi sistem peredarannya kamu bisa lihat dari tanda panah yang terdapat dalam gambar. Sistem peredaran darah besar. Yang pertama, darah yang banyak mengandung oksigen mengalir dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh kecuali paru-paru melalui arteri besar atau aorta. Yang kedua, terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung O2 di seluruh tubuh. Yang ketiga, darah yang banyak mengandung CO2 kembali ke jantung melalui vena ke serambi kanan. Kalian bisa lihat contoh pada sistem peredaran darah besar pada gambar di samping. Atrium bagian kanan dan kiri. Kita lihat selanjutnya yaitu fungsi peredaran darah manusia, yaitu sebagai alat
pembuangan limbah sisa dari metabolisme tubuh atau proses kimia yang terjadi di dalam sel tubuh untuk mengubah makanan dan minuman yang kita konsumsi menjadi energi. Yang kedua yaitu untuk memelihara suhu tubuh agar tetap normal. Yang ketiga yaitu mengangkut nutrisi yang diperlukan oleh tubuh dengan membawa zat-zat yang dihasilkan makanan. Lalu yang keempat yaitu sebagai imunitas tubuh yang dapat melindungi tubuh dari berbagai serangan penyakit. Itu adalah fungsi peredaran darah pada manusia. Kita lihat fungsi jantung. Jantung memiliki fungsi yang pertama yaitu memompa darah melalui pembuluh darah ke seluruh tubuh. Yang kedua, memompa darah ke paru-paru untuk mengambil oksigen. Yang ketiga, menerima darah dari seluruh tubuh. Yang keempat, membantu membuang limbah sisa metabolisme berupa gas. Ini adalah fungsi dari jantung. Kita masuk ke pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Manusia memiliki dua macam pembuluh darah, yaitu arteri atau pembuluh nadi, yang kedua adalah vena atau pembuluh bilik. Kita lanjutkan ke paru-paru. Dalam proses peredaran darah berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam tubuh. Itu adalah paru-paru. Sistem peredaran darah pada hewan. Pada prinsipnya, sistem peredaran darah hewan, terutama hewan vertebrata, sama seperti manusia. Alat peredaran darahnya berupa jantung dan pembuluh darah. Berdasarkan tempat mengalirnya, sistem peredaran darah pada hewan dibedakan menjadi dua, yaitu sistem peredaran darah terbuka, yaitu peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh tanpa harus melewati pembuluh darah. Contoh hewannya adalah cacing, serangga, dan belalang. Lalu yang kedua yaitu sistem peredaran darah tertutup. Peredaran darah yang dipompa oleh jantung ke seluruh tubuh dengan melewati pembuluh darah. Ya, contohnya adalah hewan. Itu kelompok vertebrata, yaitu seperti katak, ikan, reptil, dan beruang. Itu adalah sistem peredaran darah pada hewan. Kita masuk ke SBDP. Di sini kita akan belajar kembali tangga nada dalam musik. Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Tangga nada yang berjenjang adalah do, re, mi, fa, sol, la, si, dan kembali ke do. Tanda nada ini jumlahnya ada 7 nada. Tangga nada dibagi menjadi dua, yaitu tangga nada minor dan tangga nada mayor. Kita lihat tangga nada mayor. Tangga nada mayor adalah tangga nada diatonis yang susunan nada-nadanya berjarak, yaitu 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Ciri-ciri tangga nada mayor yaitu A. Bersemangat, B. Riang gembira, C. Biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do sama dengan C, dan D. Mempunyai pola interval
satu satu setengah satu 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 setengah. Contoh lagunya yaitu Maju Tak Gentar, Halo Halo Bandung, dan Garuda Pancasila. Kita lihat sekarang tangga nada minor. Tangga nada minor adalah tangga nada yang susunan nada-nadanya berjarak satu setengah, satu, satu setengah, satu, satu. Ciri-ciri tangga nada mayor yaitu A. Kurang bersemangat, B. Bersifat sedih, C. Biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la atau a, D. Mempunyai pola interval satu setengah, satu, satu setengah, satu, satu. Contoh lagunya adalah Syukur, Gugur Bunga, dan Tuhan. Sekarang kita masuk ke PPKN. Kita akan belajar mengenai kewajiban, hak, dan tanggung jawab. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan atau dilaksanakan oleh masing-masing individu dengan penuh rasa tanggung jawab. Sedangkan hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung pada orang yang bersangkutan. Jadi kalau hak adalah sesuatu yang harus kita terima, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Tanggung jawab adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Dan biasanya kedua-duanya harus seimbang. Kita lanjut ke IPS, yaitu interaksi manusia dengan lingkungan. Secara kodratnya, setiap manusia akan berinteraksi, baik antar individu, individu dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok. Interaksi tersebut dinamakan interaksi sosial, jadi hubungan antara satu kelompok dengan kelompok lain, satu manusia dengan manusia yang lain. Contoh interaksi sosial berdasarkan pelakunya, yaitu kita lihat di sini yang pertama A. Interaksi antar individu, berarti perorangan, orang per orang. Contohnya seorang kakak yang sedang membantu adiknya belajar membaca. Yang kedua, contoh seorang siswa yang bertanya pada gurunya tentang materi pelajaran. Yang ketiga, seorang anak menyapa teman saat bertemu di jalan. Itu adalah contoh interaksi antar individu atau orang perorangan. Kita lihat yang kedua, yaitu interaksi antar individu dengan kelompok. Jadi secara pribadi dengan kelompok. Contohnya seorang guru yang mengajar siswa-siswinya di kelas. Yang kedua, seorang kepala desa berpidato di depan warganya. Lalu yang ketiga, ketua kelompok memimpin jalannya diskusi dengan anggotanya. Itu adalah contoh interaksi antar individu dengan kelompok, pribadi dengan orang lain. Kita lihat yang ketiga, yaitu interaksi antar kelompok. Berarti kelompok dengan kelompok. Contohnya interaksi antar tim sepak bola antar sekolah pada saat pertandingan. Yang kedua, satu kelompok melakukan presentasi di depan kelompok lain saat pembelajaran di kelas. Dampak dari interaksi manusia secara positif atau baiknya yaitu tercukupinya berbagai kebutuhan manusia. Yang kedua, terciptanya tujuan bersama. Yang ketiga, terciptanya persatuan dan kesatuan.
Karena dengan interaksi dengan orang lain kita bisa saling memenuhi atas kebutuhan yang kita inginkan. Sedangkan dalam bentuk buruk atau dampak buruk atau negatifnya yaitu timbulnya perpecahan dan permusuhan, karena setiap orang memiliki sifat dan karakter yang berbeda. Pasti akan sering kali timbul perpecahan atau permusuhan antara satu orang dengan yang lain. Contohnya seperti kalian dalam kelas, belum tentu kamu dengan teman sekelas itu akan rukun terus, tidak, pasti ada sedikit permasalahan atau kesenjangan antara kalian dengan teman kalian, yang dapat menimbulkan sebuah permusuhan atau perpecahan. Dilihat dari dampak interaksi sosial, interaksi yang mengarah ke persatuan, yaitu contohnya kalian bisa lihat gambar di samping, contoh gotong royong ya, membersihkan lingkungan. Lalu seperti siswa-siswa yang mengadakan musyawarah untuk melaksanakan pemilihan ketua kelas. Lalu di sini interaksi yang mengarah ke perpecahan. Contohnya saling mengejek teman. Pasti kalau ada teman yang diejek, pasti teman-teman yang lain ada yang tidak suka dan ada yang suka. Itu pasti akan bertimbul suatu perdebatan atau permusuhan dari satu kelompok dan kelompok yang lain. Pasti mereka akan membela temannya masing-masing. Yang kedua yaitu contohnya tawuran antar pelajar. Yang ini sering terjadi di sekolah-sekolah tingkat atas, lebih tepatnya ya, mereka sering sekali melakukan tawuran antar pelajar karena biasanya mereka mempertahankan sekolah masing-masing, dan di situ permasalahan yang terjadi oleh satu orang bisa satu sekolah yang terlibat, sehingga terjadilah tawuran antar pelajar. Upaya yang dapat dilakukan warga masyarakat di tempat tinggalnya dalam meningkatkan pembangunan sosial budaya antara lain yaitu yang pertama, membudayakan semangat gotong royong. Yang kedua, melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan demi kepentingan bersama. Yang ketiga, menjaga kerukunan antar anggota masyarakat. Itu adalah contoh di masyarakat. Terima kasih kalian sudah mau belajar dengan memnya, yang kita sudah masuk ke tema 4. Kalian tetap semangat dalam belajar pada masa PJJ saat ini, tetap jaga kesehatan dan semangat selalu dalam mengikuti pembelajaran yang MEM berikan. Seandainya kalian masih belum jelas atau belum mengerti, kalian bisa bertanya dengan memnya atau kalian membaca buku yang kalian miliki. Sampai bertemu kembali dengan Mem Dani. Sampai jumpa. Terima kasih.